Iya, selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam gitu. Eh, iya, Bapak Ibu kita eh, akan melakukan kelas secara asinkron gitu ya. Karena minggu minggu ke-8 saya tidak bisa hadir. Sehingga di sini kita akan membahas ya sisa dari minggu lalu ya atau perkuliahan hari Kamis ya, hari Kamis yang lalu maksud saya, di mana kita membahas mengenai controller PID ya, dan juga beberapa metode seperti itu untuk metode analitik ya untuk mendapatkan gain ya KP, KI dan KD. Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah em, desain controller PID ini dengan Ziegler-Nichols. Jadi kalau sebelumnya kita menganalisa suatu metode PID ini secara analitik, ya, analitik itu artinya ya kita punya satu tujuan eh, tertentu ya atau satu tujuan utama yang mana tujuan itu ya harus kita capai ya secara spesifik gitu ya. Misalkan apakah oh saya pingin time konstannya sekian detik atau saya pingin rise time-nya sekian detik atau saya pingin steady state error-nya adalah nol misalkan benar-benar nol gitu ya dalam waktu sekian detik itu menjadi satu tujuan spesifikasi kita secara analitik ya. Nah, itu metode secara analitik itu sangat banyak sekali. Dan kita tidak punya banyak waktu ya untuk membahas itu satu persatu. Em, Mungkin nanti akan dilanjutkan di paruh kedua ya oleh Pak Ari. Tapi salah satu metode yang sangat sering digunakan ya karena sangat mudah ini adalah metode berbasis kita mungkin nyebutnya berbasis heuristik ya. Artinya kita tidak menspesifikkan atau kita tidak mencapai satu target yang sangat spesifik, tetapi di sini kita em, menggunakan satu guideline ya atau satu acuan yang kiranya bisa membuat kita mendapatkan respon yang baik ya. Nah, respon yang baik itu seperti apa? Itu ya kita tidak bisa menyebutkan itu secara sangat spesifik. Ya tentu dia kalau bisa steady state errornya adalah nol ya, lalu dia misalkan em, overshootnya tidak terlalu tinggi dan seterusnya. Ada kelebihan ya dan ada kekurangannya. Kelebihannya ya tentu metode secara heuristik ini lebih mudah gitu ya. Jadi kita tidak punya satu goal spesifik, melainkan di sini kita punya satu tujuan secara general, secara umum yang bisa kita capai dengan satu metode yang tidak spesifik pada tujuan-tujuan kecil tadi ya, tapi metodenya ya dia pada tujuan yang general gitu ya. Em, dan juga em, kita mungkin ada beberapa batasan ya dalam mendesain controller secara analitik. Diantaranya adalah kita misalkan tidak mempunyai transfer function dari suatu plan ya yang akurat gitu ya. Jadi misalkan em, kita punya suatu transfer function, tapi transfer function itu mungkin ya nggak tepat ya, dan bisa jadi karena ada noise dan sebagainya, kemungkinan untuk transfer functionnya kurang tepat itu ada gitu ya, dan cukup besar gitu ya. Selain itu juga kalau kita mempunyai orde yang lebih tinggi, itu akan sulit ya, akan sulit untuk mencapai suatu eh, kondisi ya yang spesifik tadi, karena seperti yang kita pelajari kemarin kan
kita melakukan misalkan apa itu namanya pemfaktoran misalkan ya atau kita melakukan operasi aljabar gitu ya dengan orde yang terbatas ya paling paling tinggi orde 2 lah. Sehingga kalau misalkan ordenya lebih dari 2 itu akan sulit bagi kita untuk mendapatkan sistem yang lebih simpel secara teoritis ya atau secara persamaan gitu. Jadi order sistemnya akan sulit untuk kita kurangi secara analitik gitu ya. Nah, lalu ya di sini dengan menggunakan suatu metode umum ya dari Ziegler dan juga Nichols ya kita bisa mendapatkan satu pedoman lah pedoman untuk mendesain gitu ya. Nah jadi ada dua Ziegler-Nichols ya, ada Ziegler-Nichols pertama dan Ziegler-Nichols kedua. Eh, Satu tujuan umum yang kita capai adalah overshoot-nya tidak terlalu tinggi ya. Jadi 25% atau kurang dari 25%. Dan di sini nilai dari KP, KI, KD itu adalah sesuatu yang kita sebenarnya bisa dapatkan gitu ya. Secara sangat mudah kita mendapatkan itu melihat dari beberapa em, hal. Ya, yang pertama, misalkan untuk metode satu kita melihat dari step response. Ya. Sedangkan untuk metode dua kita melihat dari stabilitas marginal. Stabilitas marginal ini artinya adalah kita melihat dari osilasi, ya, osilasi dari respon sistem ya yang diakibatkan oleh suatu nilai gain KP. Jadi ya kembali lagi yang kita atur tadi adalah KP, KI, dan KD ya, atau KP 1/tau I, ya, 1/tau I ini adalah KI, dan tau D ini adalah KD gitu ya. Nah, dari sini kita em, mendapatkan itu dari mana? Dari nilai step response dan marginal stability ya. Kita melakukan beberapa pengukuran ya. Pengukuran sederhana misalkan kita ukur oh dia waktu dia mencapai suatu titik di step respon itu berapa detik dan sebagainya itu yang akan kita gunakan untuk eh, mendapatkan gain ya gain KP, KI dan KD tadi. Ya, jadi ini adalah Ziegler-Nichols pertama ya. Jadi ada dua tadi. Nah, yang pertama itu kita melihat dari unit step ya. Jadi unit step eh, ya respon terhadap unit step ya lebih tepatnya. Eh, jadi plannya itu kita mempunyai suatu plan ya atau misalkan sistem gitu ya. Dari sistem itu kan kita mempunyai unit step ya sebagai input dan outputnya adalah selama sistem itu dia katakanlah stabil ya, dia akan mempunyai respon yang akan jadi seperti ini atau mungkin lebih lambat mungkin ya jadi seperti ini gitu ya. Nah ini ya jika plannya tidak mengandung integrator atau dominan kompleks conjugate pairs, maka step responnya akan membentuk suatu kurva S ya, kurva yang berbentuk seperti huruf S. Yaitu ya bisa kita lihat di slide ini gitu. Ya, jadi yang kita lihat di sini adalah kurva ya. Jadi kita tidak perlu tahu sebenarnya nilai transfer functionnya gitu, tapi yang kita lihat adalah kurva yang dihasilkan oleh nilai transfer function tadi. Ya, jadi misalkan ibaratnya kalau kita punya satu motor DC mau kita kontrol, ya kita uji dulu dari nilai step itu berapa gitu ya, atau seperti apa hasil kurvanya gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai K dikalikan E pangkat min LS ya dibagi TS plus 1. Ada beberapa eh,
parameter ya yang bisa kita gunakan. Jadi ada K ya, lalu ada L dan ada T ya. Nah, di sini sebenarnya K, L, dan T itu adalah hasil dari pendekatan kita ya dengan menggambar ya atau dengan mencocokkan garis ini ya garis pada titik infleksi ya. Jadi titik infleksi itu adalah titik di mana gradiennya itu kemiringannya itu berubah gitu ya. Kemiringannya berubah. Nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini adalah L. Ini kita sebut sebagai semacam delay seperti itu. Jadi kalau dia tidak segera naik maka akan ada delay sebesar L ini. Dan juga yang ini adalah T ya. Jadi T ini adalah em, panjang antara titik di mana garis yang menyentuh inflection point itu berasal ke titik di mana garis yang menyentuh inflection point tadi itu menyentuh nilai K juga gitu ya. Jadi ada L ya, ada T dan ada K. K ini adalah nilai steady state-nya gitu ya. Nah, jadi itu untuk Ziegler-Nichols yang pertama ya. Jadi ada K, ada T, dan ada L. Eh, dan kita mungkin perlu menggambar atau mungkin perlu membuat satu coret-coretan ya. Misalkan, oh garis ini dia mengenai titik infleksi di sebelah mana gitu ya. Jadi titik infleksi itu, dan coba saya cek ya. Oke, ya, titik infleksi. Nah, ini ya. Dia berubah kurvaturnya dari concave down ke concave up. Jadi kalau awalnya dia miringnya itu adalah seperti ini, lalu dia jadi seperti ini. Nah, ini kan miringnya kan beda ya. Kalau dari sini kan dia naik, tapi dari sini dia agak turun seperti itu. Jadi di sini ini adalah yang disebut dengan titik inflection ya. Jadi apa? Yang menandai perubahan dari dia concave down ke concave up ya. Mungkin saya tambahkan di sini aja ya. Oke. Oke. Hmm, ya. Hmm. Ya, jadi ini adalah inflection point tadi ya. Jadi ada tiga parameter K, L, dan T gitu ya. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai parameternya eh, K ya, T dan L. Yang kita gunakan ya ini adalah em, satu versi dari Ziegler-Nichols metode pertama. Kita menggunakan bisa menggunakan tiga jenis controller ya. Kita bisa menggunakan controller P, kita bisa menggunakan controller PI, kita bisa menggunakan controller PID seperti itu. Jadi P ini kalau kita menggunakan controller P saja, KP-nya itu adalah ya T per L gitu ya. Jadi sangat simpel. Kalau kita menggunakan controller P saja ya KP-nya adalah T per L gitu. Nah, dengan T per L ini seperti apa hasilnya dan sebagainya ya kita tidak bisa tahu secara spesifik ya. Hasil secara matematisnya itu seperti apa. Jadi kita harus mencoba ya. Mencoba di controller ini kalau misalkan kita punya KP-nya adalah T per L itu nanti hasilnya seperti apa dan sebagainya. Nah, untuk PI ini juga sama ya. Kalau tadi P itu kan kita ya tentu KP saja. Kalau PI itu adalah 0,9 T per L untuk KP-nya dan L per 0,3 untuk tau I-nya gitu ya. Jadi kalau kita sudah dapat nilai T dan L,
kita mencari KP dan tau I itu sangat-sangat mudah ya. Sedangkan PID ya kita mempunyai 1,2 T per L untuk KP ya, 2 L untuk tau I dan juga 0,5 L untuk tau D ya. Jadi ini semua komponen itu ada ya. Sedangkan kalau KP saja di sini di set tak hingga karena yang kita gunakan adalah 1/tau I integral ya, integral dari errornya itu gitu ya. Jadi di sini ini adalah ET. Nah, kalau misalkan ini kita set tak hingga ya kita tidak menggunakan integral itu. Jadi yang kita dapatkan ya nilai tak hingga ya, atau nilai nol. Artinya tau I-nya tak hingga ya, yang menghasilkan nilai nol. Kalau untuk tau D kan kita menggunakan tau D ya dikalikan dengan mungkin tau D dia dikalikan dengan turunan dari error ya, sehingga menyebabkan dia mempunyai nilai nol jika kita tidak menggunakannya gitu. Jadi kalau itu nol ya berarti tidak ada unsur D di situ ya. Nah itu untuk tabel di recursive metode pertama. Lalu ini adalah transfer function dari PID-nya. Jadi dari error menuju sinyal kontrol ya tentu kita menggunakan proporsional, integral dan derivatif ya. Di sini ini yang kita gunakan adalah bentuk apa, standar ya. Jadi bukan bentuk direct. Kalau bentuk standar, KP-nya ini ada di luar, sehingga di sini KP kita harus kalikan dengan tau I dan kita harus kalikan dengan tau D seperti itu. Nah, jadi nilai perbandingannya ya, atau nilai transfer functionnya itu adalah ya kita tinggal kalikan ini, setengah T per L ya dikalikan 1 tambah setengah LS ditambah 0,5 LS ya, lalu kita kuadratkan menjadi S plus 1/L ya kuadrat dengan nilai di luar ini adalah 0,6 T seperti itu. Jadi yang dihasilkan adalah controller, eh, ya bisa PI ya, bisa PID, kalau ini PID ya. Kalau misalkan kita PI saja ya di sini di set 0 ya. Dan kita mendapatkan nilai yang mungkin agak sedikit berbeda. Jadi tiap-tiap itu ada penjelasannya ya. Meskipun penjelasannya ya dia secara heuristik seperti itu. Baik. Nah, lalu yang metode Ziegler-Nichols kedua di sini agak berbeda. Jadi kalau yang Ziegler-Nichols pertama itu kita menggunakan em, analisa atau respon ya, respon dari unit step ya untuk loop terbuka gitu ya. Sedangkan kalau di Ziegler-Nichols metode 2 di sini kita menggunakan loop tertutup, tetapi di awal kita sudah memasang satu controller proporsional ya. Kita memasang satu kontrol proporsional yang akan diumpankan pada plan gitu. Jadi seakan-akan kita sudah mengetahui KP-nya berapa gitu ya. Atau kita sudah memasang KP dengan nilai berapa gitu ya. Yang nanti tentu itu perlu kita adjust lagi ya, atau perlu kita kondisikan lagi supaya ya dia bisa mencapai target yang tadi gitu. Jadi KP ini belum KP yang bagus ya. Dan bahkan goal kita itu adalah kita ingin mencapai osilasi ya. Jadi cara keduanya adalah kita mengubah, atau langkah keduanya lebih tepatnya, kita mengubah suatu gain ya dari KP, eh, dari zero ya menjadi suatu nilai KCR. Nah, ketika gain itu adalah KCR, maka di sini dia akan mempunyai suatu respon ya, osilasi dengan nilai PCR, yaitu nilai periode antara osilasinya, dan juga nilai KCR ini adalah nilai dari gain yang menyebabkan osilasi tersebut gitu ya.
Nah, jadi output atau step response dari C mempunyai osilasi tersustain ya, osilasi yang apa terjadi terus-menerus ya dengan periode PCR gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk metode Ziegler-Nichols yang kedua ya, tadi adalah yang pertama, kita mendapatkan osilasi ya, kita mendapatkan periode osilasinya PCR dan juga kita mendapatkan gain berapa yang menyebabkan osilasi itu ya, yaitu di sini adalah KCR ya. Nah, dari dua itu kita bisa mendapatkan berbagai macam controller atau paling tidak ada tiga ya, yaitu PI, dan juga PID ya. Tiga controller itu yang bisa kita dapatkan ya. Nah, em, fungsi transfernya ya nanti hasilnya menyesuaikan dengan gennya I ya, KI dan juga KB dan juga KD didapatkan nilai seperti ini ya. Ini kalau PID, kalau PI dan P nanti akan bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, itu em, dari controller ya. Ini fungsi transfernya controller. Sekali lagi ini bukan fungsi transfernya sistem ya. Jadi kita murni ingin mengetahui fungsi transfernya controller itu seperti apa gitu ya. Oke, ini contoh ke berapa ya? Rasanya bukan contoh ke satu ya ini. Di slide yang sama, rasanya terakhir ini adalah, oke ini contoh satu juga ini. Oke, mungkin ini kita set pakai contoh dua misalkan. Nah, sekarang kita punya suatu sistem kontrol dengan sebuah controller PID ya, seperti ini. Eh, di sini kita lihat bahwa ini adalah sistem yang mengandung integrator. Nah, tahu dari mana kita kalau ini mengandung integrator? Kita lihat bahwa ada satu suku S yang sendirian gitu ya, yang tidak ditambahkan oleh suku yang lain. Jadi em, nilai ini adalah 1 per S ya. S-nya ini adalah integrator, jadi ini adalah 1 per S dikalikan 1 per S plus 1 dikalikan S plus 5 ya. Jadi kalau misalkan S plus 1 dan S plus 5 itu kan stabil ya. Tapi kalau ada S sendirian ya, yang mana berarti polnya adalah di nol, itu tidak stabil gitu ya. Nah, di sini kita bisa em, lihat ya bahwa kalau misalkan ini kita em, simulasikan ya, maka dia tidak akan membentuk kurva S ya, melainkan dia kalau kita simulasikan secara open loop ya, seperti ini saja, dia tidak akan membentuk kurva S, melainkan dia akan naik gitu ya, naik karena ada integrator ini tadi gitu. Sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan Ziegler-Nichols yang pertama ya. Jadi yang bisa kita gunakan adalah Ziegler-Nichols yang kedua saja ya. Jadi kita harus cek apakah Ziegler-Nichols ini bisa kita gunakan untuk sistem ini, apakah Ziegler-Nichols 1 bisa, apakah Ziegler-Nichols 2 bisa, apakah memang nggak ada yang bisa gitu. Itu mungkin saja terjadi ya. Bahkan ada sistem yang dia tidak bisa distabilkan gitu ya. Nah, itu macam-macam sistem yang kita bisa selidiki ya dari nilai-nilai atau dari misalkan fungsi transfernya dan sebagainya. Em, ya, jadi ini kita menggunakan Ziegler-Nichols kedua ya. Jadi second method dari ZN ya, Ziegler-Nichols metode kedua. Nah, di sini kita em, mengatur KP ya. Jadi kita mengatur KP dulu. KP mana sih yang bisa menyebabkan dia osilasi gitu ya. Jadi kita belum
memasukkan KP-nya itu di PID belum, tapi kita baru KP dulu, kita lihat dia osilasinya di berapa, lalu dari situ kita lihat dia bentuk atau nilai KP-nya itu berapa yang menyebabkan dia osilasi. Nah, kemarin di root Hurwitz ya, di kestabilan itu kita sudah melakukan itu sebenarnya. Jadi mungkin kita kembali ke sini dulu. Ini adalah 1/S ya, dikalikan S plus 1 dikalikan S plus 5. Untuk awal yang kita gunakan hanyalah KP saja. Jadi KP dikalikan 1 per S ya, dikalikan S plus 1 dikalikan S plus 5 ya. Nah, di sini ya kalau kita simplifikasi ya, ini kan adalah KP per S S plus 1 dikalikan S plus 5 ya. Lalu di sini dibagi dengan KP ya, dikalikan S ya, S plus 1 S plus 5 ya. Lalu di sini ditambah dengan atau dikalikan dengan H ya. Ini adalah G gitu yang di atas, yang di bawah ini adalah H yaitu 1 ya, dan ditambah dengan 1 gitu ya. Jadi di sini kita kalikan dengan semua ini, hasilnya adalah yang bawah atau persamaan karakteristiknya menjadi KP saja ya, ditambah S ya, dikalikan S plus 1 dikalikan S plus 5 gitu ya. Nah, dari situ kita dapatkan nilai penjabaran dari persamaan ini ya, yaitu adalah S pangkat 3 ditambah 6S kuadrat ya, ditambah 5S tambah KP gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita range atau kita susun berdasarkan kestabilan atau berdasarkan susunan ya, susunan koefisien kestabilan root ya, kita mendapatkan nilai ini satu ya, dan seperti ini ya, zigzag. Jadi 165 KP gitu ya. 165 KP. Ini kita kalikan ya. 6 kali 5 itu adalah 30. 30 dikurangi KP kalikan 1 yaitu KP ya. Di sini ini adalah 6 ya. Nah, di sini 6 lalu ya kita bisa mencari nilai atau kita bisa menempatkan dulu ya ini ke nilai di S1 ya. Kalau nilai yang ini gimana? Yang di sebelah sini ya. Yang di sebelah sini itu adalah ya eh, ini ya arah perkaliannya. Jadi 6 dikalikan 0 0 ya, dikurangi 1 kalikan 0. Jadi 0 min 0 ya. Dan di sini memang tidak ada gitu ya. Jadi ini kita kosongkan. Lalu kalau kita menghitung yang ada di bawahnya ya 30 min KP per 6 ya. Lalu ini dikalikan dengan KP ya. Nah, 30 min KP per 6 dikalikan dengan KP dikurangi 0 ya. Kurangi 6 kalikan 0 yaitu 0. Lalu dibagi dengan 30 min KP per 6 tadi ya. Jadi 30 min KP per 6 ya. Nah, di sini ya kita bisa cancel, dihasilkan nilai KP. Nah, jadi osilasi itu kan terjadi jika salah satu ini nol gitu ya. Dan kita nggak mungkin KP itu nggak bisa nol ya, karena kalau misalkan KP-nya nol maka dia akan dikali nol dan sistemnya akan jadi nol semua gitu. Tapi di sisi yang tidak nol di sini kita bisa mendapatkan suatu nilai apa KP ya. Jadi 30 min 6 30 min KP per 6 ya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan bahwa KP itu 30. Jika KP-nya 30 ya, maka nilai di sini ini adalah 0 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan nilai critical gain-nya di sini adalah 30 gitu ya.
Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik seperti ini. S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 5S ya, plus 30. Yang mana kita bisa mencari nilai omega ya. Kalau misalkan di sini kita gunakan S sama dengan J omega, kita akan mendapatkan eh, nilai omeganya itu berapa yang bisa menyebabkan dia itu nol gitu ya. Atau dalam kasus ini kita juga bisa menggunakan aplikasi ya. Kita bisa coba dari nilai eh, yang kita input yaitu di sini KCR ya, yaitu 30. Kita bisa input nilai ini ke suatu eh, program ya, atau dalam hal ini misalkan MATLAB atau Simulink, mungkin Simulink ya lebih mudah. Rasanya di programnya di Classroom ya, di Mytex Classroom itu ada ya. Coba saya ini dulu, saya cek dulu ya. Em, tapi nanti apa kita akan ke sana. Mungkin untuk sekarang kita lihat dulu ya. Jadi ini dari nilai eh, K-nya adalah 30 dan juga nilai eh, P-nya tadi adalah periodenya adalah atau frekuensinya adalah 5 ya. Akar 5 kita dapatkan periodenya di sini adalah nilai ya 2pi per omega ya. Jadi 2pi per akar 5 ya, yaitu adalah 2,81 detik ya, osilasinya. Nah, ini sebenarnya bisa kita apa cek ya dengan aplikasi tadi ya, di Simulink misalkan ya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai KP, KI, dan KD-nya atau KP tau I dan tau D-nya dengan memasukkan nilai PCR ini ya di dalam tabel ya. Jadi kita masukkan nilai PCR yang 2,81 tadi, kita masukkan ke dalam tabelnya eh, Ziegler-Nichols order 2, metode 2. Jadi dari sini misalkan kita ingin PID ya kita tinggal mengalihkan ini dengan nilai-nilai yang ada di sini tadi ya. Jadi kalau dari contoh ini ya kita dapatkan KP adalah sekian ya, lalu tau I adalah sekian ya, dan juga tau D ya dia adalah ya 0,125 ya. Kita masukkan nilai-nilai ini ke fungsi transfernya ya, struktur fungsi transfer yang apa standar ya, lalu kita mendapatkan fungsi transfer seperti ini gitu ya. Oke, sebentar saya mungkin sambil coba cek di aplikasi. Ya, jadi kalau kita di Classroom ada file ini ya. Hmm, ini ada beberapa tentang Ziegler-Nichols ya. Nah, em, ini adalah nggak tahu ya apakah ini yang sama atau enggak ya. Mungkin mungkin beda. Coba saya cek dulu. Ya ini 16530 di enggak sorry. Ini ini ya satu berarti kan ini adalah S pangkat 3 atau ditambah 6 ya, S kuadrat plus 5S gitu ya. Jadi 1650 dan di sini nilai apa di sini adalah 165 ya. Jadi yang ini yang kita gunakan. Ya, jadi di sini ada satu Ziegler-Nichols yang ada di sini adalah PID ya. Jadi ini adalah kontrol PID, blok kontrol PID di MATLAB. Nah, ini hasil dari apa kita memasukkan nilai KP, KI, KD tadi. Jadi yang kita dapatkan
Ini adalah KP-nya 18, tau I ya. Tau I-nya adalah 1,405. Di sini yang kita dapatkan adalah I ya. Jadi ini mungkin harap bisa diperhatikan ini I, bukan tau I di sini. Kalau tau I itu di bawah, ini KI misalkan ya atau I. Jadi di sini ya 0,7117 ya. Karena ini kan jadi 1/1,4 ya. Dan derivatif ini sama. Nah, di sini ada filter koefisien ya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri terkait beberapa karakteristik dari apa PID gitu ya. Nah, di sini kita punya tadi gain seperti ini. Dan kalau kita lihat, nah, di sini kita punya ada dua blok ya. Ini saya lupa ya kenapa saya dulu gambar dua blok. Ini jadi blok yang sama. Mungkin kita coba untuk KP-nya adalah 30 gitu ya. Jadi kalau KP-nya 30 itu adalah tadi ya KCR gitu ya. Jadi kita coba KP-nya 30, lalu di sini 0 ya. Dan di sini juga 0. Ini adalah controller P saja. Nah, dan ini kalau misalkan kita run, oke, ini ada K ya. K ini apa nih kemarin? Saya nggak tahu apakah yang ini masih bisa. Kita coba. Kita menggunakan yang bawah ini ya. Dengan ZN2. Oke, coba kita cek. Oh, rasanya nggak bisa ya ini ya. Oke, sebentar ini K-nya saya menurunkan dulu. Jadi misalkan saya set K-nya sama dengan 1. Ya, jadi ini hasilnya akan seperti ini. Jadi ini menunjukkan osilasi tadi ya. Osilasi itu didapatkan ketika K-nya 30. Kalau K-nya nggak 30 ya dia nggak akan osilasi. Ya. Jadi kalau K-nya misalkan saya set dia adalah 50 misalkan ya. Dia nggak akan osilasi. Mungkin dia akan lebih bagus, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari untuk saat ini adalah nilai K di mana dia berosilasi ya. Nah ini ternyata malah jelek. Jadi kita tadi sudah menemukan dengan teori Hurwitz tadi bahwa K-nya itu adalah ya 30 ya supaya dia bisa mencapai em, osilasi. Nah, ini. Sedangkan periodenya tadi kita mendapatkan periodenya itu adalah berapa itu tadi periodenya ya? 2,81 ya. Nah, 2,81 ini juga bisa kita ukur ya dari MATLAB ini. Kita ukur misalkan gimana yang ukur itu ya menggunakan ruler mungkin ya atau kursor measurement dari lembah ke lembah atau dari bukit ke bukit. Misalkan ini kalau kita misalkan dari sini ya ini adalah satu lembah dan satu bukit misalkan gini ya. Nah, ini adalah 2,81 ya. Jadi kita lihat dari satu em, titik ke titik lain ya yang merupakan satu siklus dari sinyal itu. Kalau misalkan kita ingin di tengah gitu ya. Nah, ini kalau di tengah mungkin malah lebih sulit mengaturnya ya. Mana tuh kalau di tengah itu? Mungkin eh, di sini misalkan ya kalau di sini ya berarti em, mana sini ya. Ini juga sama ya 2,81 ya. Jadi memang ya periodenya betul gitu ya 2,81 gitu. Nah, kalau kita menginstal atau kita menambahkan tadi controller PID ya dengan gain yang sudah seperti yang sudah ditentukan,
Di sini kita punya proporsional ya, integral dan derivatif tadi. Eh, ya, dan di sini kita mendapatkan suatu respon ya. Nah, ini respon yang ya sekiranya oke lah gitu ya, meskipun ya memang karena Zigro-Nichols ya kita tidak bisa terlalu spesifik ya dalam menentukan tujuannya dan hasilnya mungkin mungkin bukan yang terbaik ya, artinya mungkin ada aksi kontrol lain ya yang bisa menghasilkan apa eh, nilai yang lebih baik, tapi di sini kalau di PID ini ya hasilnya eh, ya sedemikian ya. Mungkin cukup baik tapi bukan yang paling baik ya. Dia nanti eventually akan menuju ke nilai satu ya. Tetapi ya dia mungkin tidak terlalu cepat gitu ya. Overshootnya masih ya masih tergolong tinggi gitu ya. Ini mungkin ya dia akan menuju satu tapi overshootnya masih tergolong tinggi gitu ya. Sekitar 50-60% gitu tadi. Baik, itu untuk contoh tadi ya, sudah ada di program ya, silakan bisa dibuka di MyTest Classroom. Nah, lalu ini contoh terakhir ya. Nah, di sini kita punya plan yang dia juga mengandung integrator ya. Jadi sekali lagi kalau ada S di sini ya dia mengandung integrator yang artinya Ziegler-Nichols metode pertama itu tidak bisa digunakan ya. Nah, sekarang gimana dengan metode kedua gitu. Nah, kita coba lagi dengan cara yang sama tadi ya, dengan cara menggunakan em, pendekatan kestabilan root ya, kestabilan root Hurwitz. Di sini kita mendapatkan persamaan karakteristik ya dari sini ya sama lah. Ini kan ada S plus 1, S plus 5. Di sini ditambahkan misalkan ada KP gitu ya. Jadi kan ini ya apa ini jadinya adalah KP ya. Lalu di sini adalah S plus 2, lalu ini adalah S plus 3 ya. Lalu ups, di sini adalah S plus 1, S plus 5 gitu ya. Nah, ini adalah positif ya. Ini adalah negatif ya. Nah, seperti ini. Ya, tentu di sini kan KP dikalikan ini ya, KP dikalikan X, ya. Misalkan ini adalah X dibagi KP dikalikan X plus 1 gitu ya. Nah, X-nya ini kita kalikan dengan ini, S plus 1, S plus 5 ya. Sehingga ya didapatkan nilai nantinya adalah KP ya dikalikan eh, ini ya S plus 2 S plus 3 lalu dibagi misalkan di sini adalah ya tadi kan kita punya KP dikalikan X ya kita kalikan itu dengan sama ya KP kalikan S plus 2 kalikan S plus 3 ya. Nah, ini kan tadi yang bawah hilang ya dia kecoret. Jadi di sini ada S kalikan S plus 1 kalikan S plus 5 gitu ya. Nah, dari sini ya kita jabarkan itu ya nilai persamaan karakteristiknya ya nanti kita akan mendapatkan nilai ini ya S pangkat 3 tambah 6 plus KP S kuadrat ya. Jadi ini kan KP S kuadrat di sini ya. Kalau dari sini adalah 6 S kuadrat. Lalu ada 5 plus 5 KP ya 5 di sini. Dari sisi ini adalah 5 KP karena ini 2 kalikan
S kalikan KP tambah 3 kalikan S kalikan KP ya, 5 KP untuk sisi dengan derajat S, dan di sini adalah 5 karena ada 1 5 ya, dan yang terakhir adalah 6 KP ya dari sisi yang sebelah kiri. Nah, di sini kita ini saya hapus ya, kita melakukan analisa kestabilan root ya. Nah, ternyata di sini ya pertama kita arrange dulu ya, kita susun. Ada satu, misalkan di sini adalah 6 plus KP, ya di sini adalah 5 plus 5 KP. Ini KP-nya saya benerin dulu. Nah, ini adalah 5 plus 5 KP ya. Di sini adalah 6 KP. Eh, Dan jika kita kalikan silang ya, kita mendapatkan nilai 6 plus KP dikalikan 5 plus 5 KP dikurangi 6 KP gitu ya. Jadi di sini adalah berapa itu? 5 KP plus 5 ya dikalikan KP plus 6 ya. Jadi di sini ada 5 KP kuadrat ya tambah 25 KP tambah 25 KP tambah 5 KP gitu ya, plus 30 dikurangi 6 KP ya, kurangi 6 KP. Jadi di sini dihasilkan ini ya, sorry, ini tadi kok 25 ya, 30 ya ini harusnya ya. 5 kali 6 ya. Ini saya hapus saja. Jadi di sini kan 30 plus 5 min 6 ya, jadinya adalah 29 dibagi 6 plus KP. Nah, dengan cara yang sama kita kalikan ini, terus kita bagi dengan ini ya, hasilnya adalah 6 plus KP ya di sini. Nah, ternyata sistem ini kita tidak bisa menemukan nilai KP yang membuat dia osilasi. Artinya di sini di bagian ini kita tidak bisa mendapatkan nilai yang menyebabkan dia nol gitu ya. Jadi misalkan 30 plus 29 KP plus 5 KP kuadrat bagi 6 plus KP gitu kan. Jadi ini kan kita kalikan silang ya ini. Misalkan ini dia sama dengan 0 gitu misalkan. Ternyata nggak ada gitu ya. Nggak ada nilai yang menyebabkan ini nol. Jadi ini dia akan selalu selalu positif ya. Kalau kita apa sederhanakan kan 5 KP kuadrat ya. 5 KP kuadrat tambah 29 KP ya, tambah 30 ya. Ya, ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, nilai KP di sini berapa yang menyebabkan ini 0 gitu misalkan. Jadi kalau kita kan 5x kuadrat ya misalkan, mungkin di sini kita coba jabarkan. Misalkan ini adalah 5x kuadrat tambah 29x tambah 30 misalkan ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini nilai yang dua-duanya negatif ya. Nilai yang dua-duanya negatif. Kan kita nggak mungkin punya K negatif ya. Karena K itu ya positif, karena di sini kan ada 6K. Jadi ini selalu bertentangan. Jadi kalau misalkan di sini dia negatif ya, di sini dia pasti em, atau sorry maksud saya di sini nol ya, di sini dia pasti negatif. Yang mana nggak boleh gitu. Yang kita mau hanya nol saja, nggak boleh ada yang negatif ya. Sedangkan kalau ini nol ya, ini nol ya, berarti kan KP-nya kan adalah nol gitu ya. Nah, di sini kita eh, tidak bisa mendapatkan apa nilai em, yang apa bisa kita proses gitu ya.
Jadi misalkan di sini ya dia nol ya, kita mendapatkan nilai ya 30 plus sekian ya, eh, plus nol ya. Lalu di sini dibagi ya 6 plus nol gitu. Tapi kan KP dia nggak bisa nol ya. KP-nya kalau KP-nya nol, dia akan nol juga nanti semuanya gitu ya. Jadi KP itu tidak mungkin nol ya. Dan kalau misalkan ini dia 6 plus KP, maka dia juga harus lebih dari nol. Jadi KP-nya juga harus lebih dari min 6 ya, tidak boleh lebih negatif ya, lebih tidak boleh di sebelah kiri dari min 6 ya. Sedangkan itu tadi untuk em, syaratnya di sini adalah dia bisa nol eh, jika nilainya adalah negatif berapa tadi min 1 dan min 4 ya kalau saya nggak salah. eh, yang mana nggak bisa gitu. Jadi KP mana yang menyebabkan ini nol, salah satu dari ini nol tanpa menegatifkan itu nggak ada gitu ya. Jadi dia eh, disebut stable ya untuk nilai KP yang positif. Jadi stable for all positif KP ya dan tidak ada kestabilan marginal gitu ya. Jadi syarat KP itu ya dia tidak boleh negatif ya tidak ada KP positif manapun yang menyebabkan nol ya. Nah, di sini ternyata ya ada keterbatasan juga ya dari Ziegler-Nichols metode kedua. Jadi dia tidak bisa digunakan em, karena tidak ada gain proporsional ya yang bisa menyebabkan osilasi yang berkelanjutan gitu ya. Di kesimpulannya ya ini tidak bisa kita lanjutkan ya. Baik, mungkin saya pause. Ya, kita lanjutkan. Eh, jadi sebenarnya secara umum kita sudah membahas beberapa metode ya untuk mendesain controller PID. Ini ada satu metode lagi, mungkin saya nggak akan bahas secara detail, tapi ini adalah satu dari sekian metode heuristik yang ada ya. Banyak sekali metode untuk mendesain PID. Ini adalah metode Cohen-Kuhn ya, Cohen-Kuhn yang digunakan ya kurang lebih sama dengan gimana kita menggunakan Ziegler-Nichols ya. Ziegler-Nichols pertama ya, di mana di sini kita punya KL dan T tadi ya. Eh, Kalau tadi Ziegler-Nichols pertama ya kita punya K, L dan T di sini. Nah, kalau di Cohen-Kuhn kita sedikit melakukan pemrosesan lebih lanjut ya. Ada tahu, misalkan tahunya berapa ya, dan A-nya berapa, seperti itu. Jadi ada KP, tahu I, tahu D ya. Kita bisa mendapatkan nilai KP ya, kita bisa mendapatkan nilai tahu I ya, dan kita bisa mendapatkan nilai tahu D ya, untuk masing-masing susunan kontrol PID dengan mengikuti tabel ini gitu ya. Jadi secara prosedur umum ya sama ya. Dan ada banyak metode yang lain juga yang sejenis dengan ini. Nah, ini adalah tuning ya berbasis frekuensi. Ini cara lain. Jadi yang bisa kita lakukan uh, untuk mendapatkan gain PID ini lebih analitis dibandingkan yang awal kita diskusikan. Jadi kalau yang tadi Cohen-Kuhn dan Ziegler-Nichols itu kan heuristik ya. Kalau ini dia adalah analitik dan ini sebenarnya ya apa kalau kita ingin sistem yang performanya spesifik ya, spesifik sekali itu kita bisa menggunakan metode-metode yang berbasis misalkan root locus ya atau berbasis diagram Bode ya. Tapi karena di sini apa ya waktu waktu kita terbatas ya, jadi ya yang gampang-gampang dulu saja.
Lalu ini ada juga ya tuning dengan MATLAB ya. Jadi tuning dengan MATLAB ini ya kita sudah tahu interface-nya sebenarnya. Mungkin ini bisa saya copy gitu ya. Kita mendapatkan tuning dengan MATLAB. Di sini kita ada, waduh mana tadi? Oke, kayaknya keserimpet tadi ya mouse-nya. Ini ya, ada tune. Nah, di sini ada transfer function base atau frekuensi respon base. Ya, jadi seperti apa yang kita inginkan dan sebagainya itu bisa kita tuning ya. Nah, bisa kita lihat misalkan, oh saya pengen respon kita seperti apa misalkan. Oke, ini saya harus melakukan apply dulu. Dengan respon yang kita inginkan seperti ini, itu kita em, apa, bisa mendapatkannya ya dengan KP-KIKD yang seperti ini gitu misalkan ya dengan suatu gain KP-KIKD yang didapatkan dari suatu proses tuning ya. Oke, ini masih loading. Oke, ini ya. Ini adalah PID tuner ya. Nanti mungkin bisa dicoba ya. Nah, ini kalau kita tune dia akan jadi seperti ini. Kalau tadi yang kita hasilkan kan seperti ini tadi ya, yang garis putus-putus ini ya. Ketika kita tuning, kita sebenarnya bisa bisa atur ya tuningnya itu mau seperti apa. Nah, misalkan oh saya pengen dia lebih cepat, ya. Kalau lebih cepat itu ya efek sampingnya dia akan overshootnya lebih lebih tinggi ya. Agresif misalkan, wah ini agresif dia overshootnya sangat tinggi. Misalkan robust ya dia tidak terlalu tinggi. Nah, tapi kalau ini cepat ya kita bisa mendapatkan respon yang lebih tepat dengan tadi resikonya overshootnya lebih tinggi dan sebagainya. Jadi bisa kita atur. Nah, dari pengaturan kita ini, kita misalkan saya ingin seperti ini ya, kita bisa mengupdate blog kita gitu. Jadi kalau tadi, nah tadi ya, simulingnya ini agak, ya tadi kan mungkin ini adalah saya tulis eh, tuning by MATLAB gitu ya. Tuning by MATLAB misalkan. Nah, gennya itu dihasilkan seperti ini ya. Nah, ini gen yang angkanya dari MATLAB tadi. Nah, kalau tadi metode kita yang Ziegler-Nichols itu kita hasilkan gen seperti ini ya. Bagus mana kira-kira? Mungkin bagus yang MATLAB ya, karena dia sebenarnya kan apa sudah tahu modelnya dan mungkin mengaplikasikannya berbasis numerik ya. Nah, ini dia sangat cepat ya, meskipun ini apa ada sedikit osilasi ya di sini ya. Jadi ya itu tergantung dari apa yang kita mau bisa kita atur di MATLAB ya. Ya ini tadi bisa kita atur juga misalkan option dari kontrolnya ini bisa kita modifikasi ya. Juga bisa berbasis domain frekuensi juga bisa misalkan kita ingin bandwidth dan phase margin sekian dan seterusnya ya. Ini nanti bisa silakan bisa di explore ya terkait ini PID di MATLAB ini gitu ya. Nah, banyak sekali resource yang lain ya. Jadi kalau kita buka misalkan ini ya dari NI National Instrument ini kita mempunyai satu misalkan pembahasan ya. Nah, ini PID itu apa saja secara teori itu kita sudah ada ya. Lalu proses tuning ini Ziegler-Nichols tadi.
Ya, dan seterusnya ya. Ini dari lab view ya. Dan ini yang lain silakan bisa dibaca juga, misalkan dari image yang di tugas itu saya kira pernah kita buka ya website ini. Nah, ini PID Control Design ya. Ini juga ada karakteristik PID apa saja dan sebagainya itu ada semua ya di sini. Nah, itu. Lalu ada juga ini mungkin satu Excel ya. Nanti coba akan saya share. Jadi ini saya barusan dapat kemarin ya. Eh, dari apa? Access Engineering gitu ya. Ini ada misalkan PID controller, kita punya PID controller, ada KP, KIKD ya. Ini nanti tolong bisa diperhatikan ya susunannya itu formatnya memang agak sedikit berbeda meskipun prinsipnya sama, tapi misalkan nih KP-nya dia di luar ya. Sorry, maksud saya KI dan KD-nya di luar. KP-nya dia masuk ke atau dia hanya ada di KP. Misalkan ini oh PID ini misalkan nah ini saya ingin mengurangi KP apa yang terjadi dan sebagainya. Ini sudah banyak sekali apa visualisasi-visualisasi yang bisa kita gunakan seperti itu ya untuk mendapatkan nilai KP KIKD yang kita inginkan ya. Misalkan ini kalau KP-nya misalkan kalau kita pengen kalau I itu tidak terlalu tinggi ya, itu nanti efeknya dia nah ini ya steady state-nya itu nol. Apa maksud saya errornya itu nggak nol ya. Sedangkan kalau ada I itu baru steady state-nya akan mulai hilang ya. P itu ya dia efeknya lebih banyak ke ya kecepatan gitu ya. Sedangkan D ini kalau dia terlalu banyak juga nggak bagus ya, maka dia akan terlalu apa namanya ya lambat juga ya, dan ini juga tidak bagus kalau ada noise gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini misalkan KI, nah yang bagus ya mungkin KD-nya nggak terlalu tinggi ya, KB ada, KP tinggi nggak apa-apa. KI itu ya kita bisa lebih eh, apa, fleksibel ya sebenarnya. Umumnya dia tidak sebesar KP ya. Yang dominan ini harusnya dari sisi angka ya dia adalah KP ya antara tiga ini karena dia akan menjadi dasar seperti itu. Nah ini ada penjelasannya juga KP KIKD ya reducing the steady state error. Kalau D itu dia bisa mengurangi overshoot ya dan menambahkan stabilitas dari sistem. Nah ini ada PID gain parameternya juga. Kalau KP itu dia akan mengurangi rise time. KI mengurangi rise time ya, KD tidak mengubah terlalu banyak dan seterusnya. Jadi ini tiga ini dia tidak independen ya. Jadi kita ya harus apa cek untuk nilai itu apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini banyak sekali metode-metode tuning. Eh, ini mungkin ada juga kompensator ya. Ini yang terkait ini bukan PID tapi ini satu jenis kontrol yang berbasis frekuensi. Lead kompensator, lag kompensator, state space feedback, state estimator, or observer dan sebagainya. Mungkin ini terlalu ini ya apa terlalu banyak kalau mungkin ya kita PID ini ya. Nanti akan saya upload di MyITS Classroom ya buat apa supaya kita bisa pelajari ini gitu ya. Nah, jadi materinya ya saya kira sampai situ saja, Bapak Ibu. Ini mungkin saya ada sedikit waktu ya, saya mau apa mungkin bahas beberapa paper ya. Jadi eh, ya mungkin waktu kita juga nggak banyak. Eh, Paper ini adalah banyak sekali paper ya tentu. Kenapa kok kita apa membahas ini ya kita di S2 gitu nanti Bapak Ibu kan juga akan menulis paper pasti ya, baik paper conference maupun paper apa jurnal gitu. Nah, ini adalah PID control. Ini contoh aja ya. Jadi saya kebetulan mengambil beberapa gitu. Nanti ini juga bisa kita gunakan sebagai apa bahan bacaan ya. Wah, ini kok verifikasinya agak lama ini ya.
Oke, ini bisa. Nah, ini satu riset yang menggunakan PID controller ya. Jadi PID controller sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sekali lagi dia sudah sangat banyak dipakai, sudah sangat banyak variasinya, sudah sangat banyak penelitian tentang itu ya. Tapi ya karena dia memang di industri adalah yang paling banyak dipakai ya, tetap ada juga gitu ya penelitian tentang PID ya. Jadi di sini dijelaskan misalkan apa yang di ini ya, yang digunakan misalkan ada satu optimizer misalkan ya, untuk mengatur KPK-IKD ya sebenarnya sama semua itu ujungnya kita mengatur KPK-IKD itu saja udah ya. Atau mungkin beberapa variasinya lah. Nah ini ya outputnya ya ini sama gitu ya. Nah, tapi di sini dia menggunakan satu jenis inovasinya misalkan di error yang non linear gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin mengetahui nilai KP, KI, dan KD gitu ya. Nah, ini misalkan ada area satu, area 2, kontrol satu, kontrol 2, ini KP, KI, dan KD-nya berapa gitu ya. Nah, ini ada optimisasi apa yang ingin kita capai ya dengan nilai KP, KI, KD itu gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ada nonlinearitas. Misalkan kita mendapatkan, nah, ini untuk optimisasi ya, dia menggunakan snake optimizer ya. Jadi nanti kalau misalkan kita apa menggunakan metode PID ya, ada inovasinya ya. Beberapa itu menggunakan optimizer atau menggunakan apa KP, KIKD itu ya yang di ini ya yang dioptimisasikan dengan tujuan tertentu gitu ya. Nah, jadi ya ini artikel description-nya ini menggunakan beberapa benchmark function dan seterusnya. Ya ujung-ujungnya ya sama kita mendapatkan nilai KPK IKD gitu ya. Ujung-ujungnya itu sama semua ya. Nah, tujuan dari nilai-nilai itu yang mungkin agak sedikit berbeda. Kita mungkin pengen parameter yang mencapai tujuan tertentu misalkan ya, dan seterusnya. Di sini dibahas di paper ini ya. Ini untuk apa? PID controllernya seperti ini. Lalu ini ada transfer function ya yang sudah kita pakai. Yang mungkin saya download aja ya. Lalu di sini untuk power system ya, dia dinyatakan dalam fungsi order satu misalkan ya. Lalu di sini ada aktuatornya, governor dan turbin ya. Misalkan di sini ada satu input dari ya dari luar gitu ya, delta PL itu dimasukkan di sini. Oke, itu untuk paper pertama ya, load frequency regulation. Jadi ya kita mengatur delta F atau saya kira frekuensi ya ini ya. Jadi nanti bisa dicek gitu ya. Lalu ini paper kedua, ini LFC ya, load frequency control dengan menggunakan ini PSO dan juga GA algorithm ya. Jadi kalau di PSO atau GA ya itu salah satu metode untuk optimisasi parameter dari PID ya, KP, KI, dan KD tadi. Nah ini optimize PID controller for LFC in multi-source and dual area power system. Ya, ini tekniknya ya PID ya dengan fokusnya adalah di load frekuensi, dan di sini kita
eh, misalkan menggunakan apa optimisasi apa gitu ya yang kita gunakan untuk parameter KP, KI dan KD-nya gitu ya. Nah, ini turbin, ada load ya, ini dari load. Lalu di sini juga ada em, ya steam generator dan sebagainya yang mempunyai fungsi transfer sendiri-sendiri ya. Nah, di sini kita mungkin agak sedikit saya percepat ya. Yang kita inginkan adalah kita mencari parameter dari PID ya. Kita mencari parameter dari PID dengan menggunakan metode PSO tadi ya. Nah, ini kita sudah masuk KP, KI, KD ya dengan controller gain. Nah, ini mungkin beberapa variasinya. Kita misalkan ya menggunakan satu objective function ya dengan power network sekian dan dengan beberapa constraint. Nah, di sini kita misalkan membandingkan ya GA dan juga PSO gitu ya. GA itu genetic algorithm ya. PSO itu adalah particle swap optimization ya. Jadi in case belum pernah dengar tapi rasanya sudah pernah ya. Itu metode-metode optimisasi atau AI lah ya yang menggunakan em, metode heuristik gitu ya. Nah, jadi itu dari PSO dan juga GA kita mendapatkan nilai KPKI KD-nya sekian ya dan seterusnya. Nah, di sini ya kita dapatkan beberapa hasil dari KPKI KD-nya dan di sini kita aplikasikan ya. Nah, ini dibandingkan beberapa hasilnya gitu ya. Apa ini kesimpulannya ya? Jadi ya, kesimpulannya di sini kita eh, sudah menghasilkan satu analisa dari PSO dan juga GA ya, di mana PSO ini ya, misalkan lebih bagus gitu ya. Nah, itu nanti silakan bisa dibaca-baca ya, paper-paper seperti ini sangat banyak ya, sangat banyak dan apa em, di sini ya kita bisa mendapatkan insight lah kira-kira apa yang dikerjakan gitu ya untuk apa em, di otomasi ya atau ya secara em, khusus ya di misalkan metode kontrol gini ya. Oke, nah ini mungkin beberapa orang yang em, mengerjakan ini ya. Ya, jadi itu saya kira Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti materinya bisa bermanfaat ya. Dan selanjutnya ya kita akan fokus ke ETS. Nanti akan ada tugas terakhir ya, tugas 5. Tapi itu nanti aja lah waktu ETS akan di upload gitu ya. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Nanti untuk presensi ya mungkin akan saya buka apa ya semacam form apa itu namanya untuk apa eh, berita acara lah ya berita acara apa saja yang mungkin sudah dibahas di video ini gitu ya. Baik mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan ya saya akhiri. Terima kasih.